Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bu Anandini. Perkenalkan, kami dari kelompok Kapal Karam ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Sistem e-Voting bagi Organisasi Mahasiswa. Sebelum memulai pemaparan, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Satya dengan NIM 2314011094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fakfar Arhab dengan NIM 2314011127. Saya Yazid Numisan dengan NIM 2314011037. Saya Alfarji Farel Akbar dengan NIM 2314011028. Saya Bernoval Fadilah Jo dengan NIM 2314011130. Perkenalkan, nama saya Bersanggam Noem Sinora dengan NIM 2314011034. Oke, yang pertama langsung saja kita memaparkan SRS dari sistem kami. Sebelumnya ajarkan saya melakukan share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, yang pertama itu penutupan. Tujuan dari sistem kami. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan untuk sistem e-voting yang aman, skalabel, dan ramah untuk pengguna. Guna mendukung pemilihan raya atau pemilihan di Universitas Sumatera Utara. Guna memilih presiden mahasiswa, gubernur fakultas, dan ketua himpunan mahasiswa jurusan atau HMD. Yang kedua adalah lingkup sistem. Sistem ini adalah platform berbasis web dan aplikasi mobile untuk menggantikan pemilihan konvensional, memungkinkan pemilihan yang aman, transparan, dan efisien bagi lebih dari 51.000 mahasiswa aktif di 15 fakultas dan kurang lebih 70 program studi di Universitas Sumatera Utara. Manfaatnya meningkatkan aksesibilitas, mengurangi upaya manual, dan meningkatkan transparansi. Ini adalah definisi akronim atau singkatan yang kami pakai, ada e-voting, AHMJ, NIM, DO, dan API. Referensi yang kami ambil itu dari IEEE STD 830 tahun 1998 dan kebijakan Universitas Sumatera Utara tentang pemilihan mahasiswa dan privasi data. Berikutnya langsung kita ke deskripsi umum, perspektif produk. Sistem e-voting ini merupakan sistem mandiri yang terhubung dengan API validasi dari Universitas Sumatera Utara. Sistem dikelola oleh admin dan diakses oleh seluruh mahasiswa aktif. Mendukung 3 lingkup pemilihan, yaitu tingkat universitas atau presma, presiden mahasiswa, fakultas atau gubernur, dan program studi atau ketua HMD. Fungsi produk, autentikasi penggunaan via email universitas, validasi status mahasiswa aktif dari NIM, pembuatan dan pengelolaan sesi pemilihan oleh admin, input data calon oleh admin, proses voting anonim oleh mahasiswa, perhitungan dan publikasi hasil voting. Karakteristik pengguna, admin itu berhak mengelola sistem, membuat sesi pemilihan, dan menginput data calon. Mahasiswa berhak memilih, pengusulan pemilihan, dan pemantauan hasil. Penyelenggara atau mahasiswa juga itu memiliki hak mengusulkan kandidat dan jadwal voting, dikelola langsung oleh admin. Terus batasan. Yang pertama, hanya mahasiswa aktif yang dapat memilih. Yang kedua, 1 suara per mahasiswa per pemilihan. Yang ketiga, tidak mendukung multi login. Yang keempat, berbasis web dan optimal untuk mobile. Berikutnya, asumsi dan ketergantungan. Asumsinya, semua mahasiswa memiliki akun email universitas dan akses ke perangkat web atau mobile. Ketergantungan, ketersediaan API di Universitas X atau Sumatera Utara untuk validasi data dan mahasiswa secara real time. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional pertama itu sistem harus memvalidasi mahasiswa berdasarkan NIM dan status aktif melalui API. Fungsional kedua, mahasiswa harus login menggunakan email dan email resmi universitas. Fungsional yang ketiga, admin dapat membuat sesi voting dengan cakupan universitas, fakultas, atau prodi, durasi dan daftar calon. Fungsional keempat, mahasiswa hanya dapat memilih 1 kali dalam 1 sesi pemilihan. Fungsional kelima, voting harus bersifat anonim dan tidak mengkaitkan identitas pemilihan dengan hasil. Fungsional keenam, sistem harus menyimpan riwayat pemilihan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Fungsional ketujuh, sistem harus menampilkan hasil voting secara publik setelah ditentukan oleh admin. Fungsional ke-8 yang terakhir, sistem harus mengelola akses mahasiswa yang tidak aktif atau tidak terdaftar. Yang berikutnya ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama, keandalan reliability. Yang itu uptime
selama periode pemilihan. Penanganan kesalahan untuk input yang tidak valid atau kegagalan API, kinerja atau performance. Yang pertama, mendukung kurang lebih 51.000 pengguna bersamaan dengan respon time real time tanpa lag atau bug. Yang kedua, pemrosesan dalam 1 detik per pengiriman. Yang ketiga, keamanan atau security. Yang pertama, enkripsi ujung ke ujung untuk data dan anonimitas pemilihan. Yang kedua itu perlindungan terhadap ancaman cyber seperti misalnya injeksi SQL dan DDoS. Dan terakhir, jejak audit untuk integritas dan transparan suara. Berikutnya itu ada antarmuka sistem. Yang pertama, antarmuka web dan aplikasi mobile yang responsif dengan dukungan multibahasa Indonesia dan Inggris. Yang kedua, dashboard pemilihan melihat pemilihan yang secara langsung sebelum dan yang akan datang, prodi kandidat dan antarmuka pemungutan suara. Dashboard admin mengelola pemilihan, mengunggah data kandidat dan melihat hasil secara real time. Untuk UI-nya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Antarmuka perangkat keras atau hardware, perangkat pengguna standar smartphone dan laptop dan server untuk hosting. Yang ke 5.3, antarmuka perangkat lunak integrasi dengan API Universitas X atau Sumatera Utara untuk validasi NIM, mengembalikan nama, angkatan, program studi, dan status aktif. Antarmuka 5.4, antarmuka komunitas, HTTPS untuk transmisi data yang aman, SMTP untuk pengiriman token melalui email universitas. Yang poin nomor 6 itu ada fitur sistem. Fitur 1 itu autentikasi pemilihan yang aman. Yang pertama, masukkan NIM dan token melalui email. Keluarannya itu akses ke sesi pemungutan suara yang memenuhi syarat atau detail pemilihan yang pemilih hanya baca. Kriteria penerimaan, hanya mahasiswa aktif yang dapat memilih, mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tidak dapat memilih. Fitur kedua, pengenalan pemilihan, masukkan lingkup pemilihan, jadwal dan kandidat melalui admin. Keluar itu sesi pemilihan yang telah dikonfigurasi. Kriteria penerimaan, pemilihan dibuat dan hanya dapat diakses oleh pemilih yang memenuhi syarat. Fitur 3, pemungutan suara atau dan anonimitas, masukkan pilihan pemilih dan token, keluaran suara yang dianonimkan dan dicatat dalam sistem. Kriteria penerimaan, 1 suara per mahasiswa per pemilihan, suara tidak dapat dilacak ke individu. Fitur keempat, dashboard hasil, masukkan permintaan admin untuk melihat dan mempublikasikan hasil, keluaran dashboard real time untuk admin, dashboard publik setelah jeda waktu. Kriteria penerimaan, hasil akurat dan dapat diakses sesuai pengaturan admin. Kebutuhan data, model data, pemilih, NIM, nama, angkatan, program studi, fakultas, status aktif, dan token. Kandidat, nama, foto, program studi, angkatan, visi dan misi, dan prestasi. Pemilihan, lingkup universitas atau fakultas atau program studi. Tanggal, waktu, durasi, kandidat, dan hasil. Suara, catatan suara yang dianonimkan terkait dengan pemilihan tanpa identifikasi pemilih. Kebutuhan basis data, basis data relasional, misalnya SQL atau PostgreSQL untuk data pemilihan kandidat dan pemilihan. Penyimpanan aman untuk catatan suara yang dianonimkan. Untuk lampiran akan dijelaskan oleh teman saya yang mulai dari use case. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang use case yang ada dalam pada proyek kami. Yang pertama bisa kita lihat ada 2 aktor di sini. Yang pertama mahasiswa ya yang dapat mengakses aplikasi login dan melihat profil kandidat. Lalu juga dapat mengakses fitur pemilihan. Lalu ada admin di sini sebagai pengelola sistem yang memiliki akses tambahan seperti publikasi, hasil voting, dan pengolahan data kandidat. Berikut kita akan melihat use case dan relasinya. Dan untuk mahasiswa sendiri dapat login ke sistem, di mana ini merupakan langkah awal untuk dapat menggunakan sistem. Kenapa menggunakan hubungan include? Agar dapat melihat profil kandidat. Artinya setelah login, mahasiswa pasti bisa melihat profil kandidat. Lalu ketika mahasiswa melihat profil kandidat, mahasiswa dapat melihat informasi para kandidat yang ikut pemilihan. Juga digunakan oleh admin melalui relasi ekstern. Lalu yang untuk admin bisa melihat profil kandidat tapi tidak wajib, oleh karena itu menggunakan ekstern. Lalu juga admin dapat melihat dan publikasi hasil voting. Karena hanya admin yang bisa mengakses dan mempublikasikan hasil voting.
digunakan extern karena ini adalah fitur tambahan setelah pemilihan selesai. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada area. Untuk flowchartnya akan dijelaskan oleh Albert. Pada Albert silakan. Baik, terima kasih saya. Di sini saya akan menjelaskan flowchart untuk program ini. Flowchart ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk bagian mahasiswa dan admin. Untuk mahasiswa sendiri, program kemudian masukkan token dari email, kemudian ke bagian decision, yaitu validasi token dan status mahasiswa aktif. Jika tervalidasi bahwa bukan mahasiswa aktif ataupun alumni, maka akan ke bagian tidak dan menampilkan pesan error, token atau yang tidak valid dan program selesai. Jika iya, jika token tervalidasi sebagai iya dan juga status mahasiswa aktif, maka akan melanjutkan ke bagian tampilkan sesi pemilihan yang berlaku. Setelah itu akan lanjut ke pilih sesi pemilihan dan kemudian lihat profil kandidat. Di bagian ini user akan diberikan pilih decision lagi, yaitu sudah memilih atau belum. Jika sudah memilih, maka akan langsung memunculkan pesan Anda sudah memilih dan ke ujung program untuk mengakhiri program. Maka user akan melakukan anonim, kemudian juga dilanjutkan dengan update menyampaikan pesan terima kasih telah memilih, dan setelah menambahkan pesan, program akan berhenti di bagian end. Untuk bagian admin sendiri, program dimulai dengan admin login, kemudian pola pemilihan, input data kandidat, pilih lingkup universitas, fakultas, dan prodi, kemudian setelah jadwal dan durasi, publikasi sesi pemilihan, monitorasi real time, dan yang terakhir yaitu pemilihan selesai, yang ada tidak, maka program akan langsung ke bagian akhir. Jika kita memilih ya, maka admin akan melakukan publikasi hasil voting ke publik, dan kemudian program akan selesai. Mungkin itu saja bagian dari saya flowchartnya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke area. Baik, terima kasih Albert. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Yazid. Udah kelihatan, Weh? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dari entitas-entitas yang kami miliki dalam aplikasi effort kami. Yang pertama itu yaitu pastinya mahasiswa sendiri, kemudian admin, kemudian pemilihan, kandidat, suara, dan yang terakhir itu riwayat pemilihan. Nah, di sini kita masing-masing isi untuk dari tiap entitas. Yang pertama itu mahasiswa. Mahasiswa itu terdapat NIM yang di sini pastinya primary key dalam bentuk varchar. Kemudian nama dalam bentuk varchar karena nanti diisi oleh huruf-huruf. Kemudian angkatan ini integer karena nanti ini diisi oleh angkatan tahun masuk dari mahasiswa tersebut. Kemudian program studi, fakultas, status aktif ini boolean karena nanti dilihat apakah mahasiswa itu aktif atau tidaknya. Kemudian email ini pastinya email dari mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir untuk dari mahasiswa ada token. Token ini fungsinya nanti untuk validasi atau autentifikasi untuk login ke aplikasi tersebut. Kemudian kita lihat di bawah sini ada admin. Nah, di sini terdapat isinya ada 4, yaitu pastinya admin ID yang bertipe integer dengan kemudian namanya dengan varchar, kemudian email dengan varchar, dan passwordnya dengan varchar. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, terdapat entitas pemilihan. Di sini berisikan tentang pemilihan ID dengan primary key dan integer untuk tipe datanya, kemudian nama pemilihannya. Ini nanti nama pemilihannya ini maksudnya pemilihan ketua himpunan mahasiswa bla 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 bla. Kemudian di sini lingkupnya ini lingkup kayak universitas, fakultas, kemudian yang paling rendah itu program studi. Kemudian di sini ada tanggal mulai. Tanggal mulai ini ya tanggal mulai dari pemilihan tersebut. Kemudian dan tanggal selesai dari pemilihan tersebut. Di sini tipe datanya date time untuk keduanya. Kemudian di sini statusnya ini maksudnya dari status ini apakah nanti dia udah selesai atau belum selesai. Nah, yang di sini uniknya baru ada di sini admin ID, artinya itu dia mengacu ke admin ID, yang berarti pemilihan dikelola oleh admin siapa gitu. Nah, kemudian kita kata sedikit kandidat.
Nah, di sini kandidat ID dengan primary key dan tipe data integer. Kemudian nama, varchar, fotonya ini nanti foto dari kandidat-kandidatnya. Kemudian dari program studi mana dan angkatan mana, berapa, dan nanti visi misinya, visi misi dari kandidat tersebut, dan juga ada prestasinya. Nah, di sini juga ada relasi kepemilihan ID. Nah, di sini artinya relasi kepemilihan di mana kandidat ini ikut serta dalam pemilihan yang mana. Nah, kemudian bergeser ke sebelah kanan, di sini ada suara. Suara di sini ada suara ID dengan primary key dan datanya integer. Kemudian di sini juga ada foreign key dari pemilihan ID dan kandidat ID. Yang berarti untuk pemilihan mana suara ini diberikan dan untuk siapa suara ini diberikan. Kemudian ini timestamp adalah waktu si mahasiswa tersebut memilih kandidat tersebut. Kemudian yang terakhir riwayat pemilihan. Riwayat pemilihan ini berisi name, pemilihan ID, dan telah memilih. Nah, name itu dari NIM si mahasiswa ini. Misal saya, riwayat pemilihannya Yazid Ilmisan, kemudian pemilihan ID-nya diambil dari sini. Dan telah memilihnya di sini dengan tipe data boolean, yang berarti apakah sudah memilih atau belum memilih. Mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan untuk RD pada aplikasi kami. Saya kembalikan kepada Arya. Terima kasih Yazid. Berikutnya adalah menjelaskan UI yang akan dijelaskan oleh Alif dan Akbar. Untuk pertama kalinya akan dijelaskan oleh Alif. Kepada Alif kami persilakan. Oke, terima kasih Arya telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan UI. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan awal dari UI kita, di mana kami melabel namanya dengan nama suara kita sebagai pemilihan mahasiswa. Jadi mungkin saja kita bisa langsung ke login. Dan di sini adalah tampilan pada login, di mana user bisa memasukkan identitas mereka dia. Mungkin bisa langsung login juga. Nah, ini adalah bagian register, di mana sebelum login dipastikan untuk memasukkan data diri user agar bisa login dan masuk ke dalam halaman menu utama. Dan setelah login, nanti akan tampilan seperti ini. Hai Dani, selamat datang di Sword kita. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan pertama yang di tengah itu ada untuk sebagai tempat pemilihan, dan yang ketiga di bawah adalah calon-calon dari kandidat. Mungkin bisa langsung ke account selection. Ya, di sini ada berbagai voting ya yang kami presentasikan, di mana ada voting BEM, voting PKKMB, HMI, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini pada profil, di mana bila user ingin mengedit profil mereka, maka bisa diedit seperti ini, dan juga ada bagian tanggal ataupun status pelajar, itu ada pilihan yang akan kami sediakan. Baik, baik selanjutnya saya akan menjelaskan nilai selanjutnya, di mana kita akan langsung ke page votingnya, di mana di sini akan ada terlihat tanggal dari mulai dan sampai deadline votingnya. Kita juga bisa melihat ada 3 kandidat dalam voting ini. Kita bisa melihat quick count, itu sudah berapa banyak rating per votingannya. Terus kita coba dari salah satu representatifnya. Di sini ada biografi Dende dan juga deskripsi election manifestnya. Itu ada nomor teleponnya, Instagramnya, dan sosial media. Jadi kita mulai dari voting. Ini adalah step by step votingnya, di mana kita akan ada verifikasi wajah. Terus selanjutnya akan ada verifikasi KTM kartu mahasiswa. Terus selanjutnya sini ada deskripsi lengkap
dari mahasiswa tersebut. Terus lanjut, kita akan memasukkan NIM-nya. Terus, voting Anda selesai. Baik. Baik, saya kembalikan ke Anda. Mungkin itu aja presentasi dari kami SRS dari sistem e-voting organisasi mahasiswa. Jika ada kekurangan mohon dimaklumin. Sekian dari presentasi kelompok kapal karam. Terima kasih.